Nah, Bapak ini sudah ditutup, belum sampai 2 minggu, buka lagi di sini. Kita lihat ya. Mereka hidup mereka pulang dengan kedamaian, kebahagiaan, dan kesembuhan in Jesus name. Dan dengan video ini saya mau berkata dengan keras, Mangapul Sagala, Anda adalah hamba Tuhan palsu, pendeta palsu. Karena kerjaanmu setiap hari hanya memfitnah hamba Tuhan yang lain, hanya menghasut umat Tuhan supaya berpihak kepadamu dan berdiri bersama-sama dengan iblis. Shalom. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu ulasan dengan judul Teguran Tegas Samuel 1977 untuk pendeta Mangapul Sagala yang terus kritik pelayanan Pastor Andi Simon. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa ulasan dan catatan penting terkait dengan topik ini, ada baiknya kita saksikan dulu video berikut ini. Mangapul Sagala kan suka jelek-jelekin pelayanan pastor nih. Betul. Dibilang pastor sesat lah, pastor nabi palsu lah, dukun lah. Menurut Bapak, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menyikapi komentar-komentar Pak Mangapul Sagala? Ya kalau seperti kata saya, ya kita nggak usah menghujat dia, menjelek-jelekkan dia. Kita nggak usah balas. Iya. Kita doakan aja. Amin. Supaya dia sadar apa perkataan dia yang tidak benar sama yang benar. Itu aja pesan saya sama Pak Sagala itu. Terima kasih Pak Sagala. Perkenalkan lagi Pak namanya biar Pak Sagala tahu. Saya nama Togar Sihombing dari Lampung. Pak Togar Sihombing dari Lampung. Perkenalan dulu kita Pak Sagala. Ya, semoga Pak Sagala sehat terus. Inilah video. Jadi setelah ditanya, ada yang datang dari Palangkaraya, dari Papua, atau dari mana. Lalu kemudian dibawa ke warung ini. Wah, ini udah pada makan belum ini? Udah pada makan ya? Semua masuk ke dalam. Nah, saudaraku sekalian, izinkan saya mengatakan, kalau ini adalah terpaksa dilakukan karena mereka sudah datang, dan itu harus dilayani, tidak mungkin diusir, saya sangat maklum. Tetapi yang menjadi pertanyaan buat saya adalah, mengapa harus dipublikasikan? Ya, itu yang saya katakan dalam video sebelumnya. Mengapa harus dipublikasikan? Nah, kalau akhirnya orang melihat, 20-an ribu melihat ini, dan mereka datang, maka saya kira orang yang datang tidak bisa disalahkan. Karena apa? Sebagaimana sudah berkali-kali saya katakan, orang yang sakit itu, sekecil apapun pengharapan itu, mereka akan datang mengejarnya, seperti ke ponari, anak kecil yang hanya celup-celup batu itu. Nah, apalagi kalau kita lihat sebentar, dibawa ke warung ini, lalu kemudian di sini terjadi lagi praktek tepuk-tepuk sembuh. Nah, kalau orang datang, ya jangan disalahkan. Makanya saya tulis, buka praktek di warung, begitu. Nah, inilah dia, mereka masuk ke warung di dekat mereka berbicara. Mereka semua duduk, mereka semua kebaktian. Namun di sini saya menyapa Bapak sekalian. Mudah-mudahan dengan sapaan ini dan lantas juga kita coba memuji-muji Tuhan. Singkat. Tidak bisa muji Tuhan gratis, memuji Tuhan di sini. Nah, nanti kalau datang gimana? Ini apakah ini ketulusan atau bagaimana? Ini saya terus terang bingung. Lalu ada ibadah terus, ya, sampai nanti kita lihat di sini ibadah firman Tuhan. Ibadah itu hak setiap orang, tapi nanti ujung-ujungnya adalah penyembuhan itu.
darah Yesus menyembuhkan katanya, dikutip ayat Alkitab. Firman Tuhan Tidak ada firman Tuhannya. Ya, tapi saudaraku sekalian, ini yang saya katakan. Saya tidak mengatakan AS penipu, tapi saya mempertanyakan pelayanannya. Karena apa? Sebagaimana saya katakan, tidak sedikit orang yang melakukan penipuan yang pakai firman Tuhan, pakai nyanyi, pakai doa, pakai puasa juga, puji-pujian. Salah satunya adalah Bapak Benihin yang baru ketahuan setelah 39 tahun. Nah, Bapak ini sudah ditutup, baru belum sampai 2 minggu, buka lagi di sini. Kita lihat ya. mereka ke hidup mereka pulang dengan kedamaian, kebahagiaan, dan kesembuhan in Jesus' name. Jesus. Nah, ini bukan doa ini. Tepuk-tepuk. Dan ini disiarkan lagi. Nah, tepuk-tepuk. Jadi kalau orang datang begitu, ya mau diapain? Ya begitu saudaraku sekalian, tepuk-tepuk semua. Ya. Kiranya ini kita serahkan kepada Tuhan, yang terbaik berasal dari Tuhan. Mr. MS, ayolah Pak, jadilah mangapul sagala, bukan Mr. Setan. MS, M Mr. S Setan. Seolah-olah jadi kayak gitu Pak, Bapak saat ini. Cobalah Bapak kembali berpikir tentang apa yang Bapak buat selama ini. Di konten Pak Mangapul Sagala kali ini saya melihat konten ini sungguh-sungguh berbau hasutan. Dan setiap orang yang mengumbar hasutan itu adalah sudah pasti anak-anak iblis, anak-anak si jahat. Kalau Bapak berkata Bapak itu hamba Tuhan, pendeta sejati, hamba Tuhan sejati, ya, Mangapul Sagala, mana buktinya kalian itu pendeta sejati, hamba Tuhan sejati? Mana? Yang kalian tampilkan adalah justru sebaliknya. Kalian itu adalah hamba-hamba, pendeta-pendeta palsu yang berkedok di balik STH, gelarmu STH. Kalian bertopeng di balik itu. Kenapa saya berani bilang begini? Karena dari buah-buah kalian kelihatan Pak. Dan dengan video ini saya mau berkata dengan keras supaya Bapak terkasih ini bisa berbalik ke jalan-jalan Tuhan. Kalian mengata-ngatai Pastor Andy. Pastor Andy sesat. Pastor Andy itu nabi palsu, pembohong, penipu, kayak Benihin, penyembuh palsu. Tidak ada bukti yang sesuai dengan apa yang kalian omongkan. Kalian hanya mau menjadi pribadi yang suka menghasut, memecah belah. Dan roh pemecah belah itu datang dari si jahat. Ya, Pak Mangapul. Jadi kalau Anda tidak termasuk dalam kelompok orang-orang yang mau mengumpulkan, mempersatukan umat Tuhan, malah kalian mau jadi penghasut, mau jadi orang-orang yang suka membuat perpecahan, kalian itu adalah musuh dalam tubuh Kristus. Supaya kalian ngerti Pak, kami berdoa dan kami mau menasihati Anda. Mangapul Sagala, bertobatlah.
Anda sudah bau tanah loh. Perhatikan, tutur katamu semakin tidak mencerminkan engkau itu hamba Tuhan. Semakin tidak mencerminkan bahwa engkau itu pendeta asli. Malah sebaliknya, itu semua mencerminkan bahwa Anda adalah hamba Tuhan palsu, pendeta palsu. Karena kerjaanmu setiap hari hanya memfitnah hamba Tuhan yang lain, hanya menghina hamba Tuhan yang lain, hanya menghasut hamba Tuhan yang lain, menghasut umat Tuhan supaya berpihak kepadamu dan berdiri bersama-sama dengan iblis. Dan orang-orang tidak menyadari ini, mereka tunduk, mereka ikut kayak sapi dikasih kekang, kayak kuda dikasih kekang. Lu bawa mereka ke kiri, mereka ke kiri. Lu bawa mereka ke kanan, mereka ke kanan. Dan itu adalah upaya iblis yang sementara engkau jalankan. Bertobatlah, kasih Tuhan tetap menanti engkau. Jangan sampai waktu Tuhan itu tiba atasmu dan engkau tetap pada pendirianmu yang sesat itu, apa akibatnya di kekekalan bagimu. Ini bukan penghakiman bagimu, tetapi ini hanya peringatan bagimu. Oke? Salam hormat dari Balikpapan, Pak Mangapul Sagala. Kiranya Tuhan Yesus mengampuni Anda. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi kita sudah menyaksikan pernyataan dari Pendeta Mangapul Sagala dan juga cuplikan video singkat dari hambanya Pastor Andi Simon. Kemudian disusul kembali dengan pernyataan nasihat dan teguran yang begitu tegas dan keras dari seorang saudara kita yang punya kanal Samuel 1977. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terkait dengan hambanya terkasih Pendeta Mangapul Sagala ini, terus terang saya berkata, malas untuk membahas hamba Tuhan yang satu ini dalam konteks beliau begitu rajin, bersemangat, masif mengkritik pelayanan hambanya Pastor Andi Simon. Tetapi apa mau dikata? Oleh karena memang kelihatannya Pendeta Mangapul Sagala ini punya banyak waktu kosong, waktu luang, sehingga beliau memiliki waktu yang banyak, waktu yang panjang, mengomentari orang lain, mengomentari gereja lain, mengomentari pastor pendeta lain, tanpa memiliki satu pemikiran yang objektif. Apakah yang dilakukan oleh hambanya terkasih Pendeta Mangapul Sagala konstruktif atau justru sebaliknya destruktif? Apakah yang dikomentari oleh Pendeta Mangapul Sagala bersifat membangun atau justru sebaliknya merusak? Tentunya kalau terkait dengan hal ini, maka pemutus mutlak adalah para pemirsa yang menyaksikan dan mendengarkannya. Dan tentunya pasti akan menimbulkan pro dan kontra. Tetapi karena memang seluruh titik koma, seluk-beluk apapun yang dilakukan oleh Pastor Andi Simon selalu dikomentari, selalu dikritisi. Padahal sebenarnya saya mau sampaikan pada kesempatan ini, Alkitab yang memberikan konfirmasi atau penegasan bahwa kita sebagai tubuh Kristus memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda sesuai dengan karunia yang Roh Kudus percayakan kepada kita, sesuai dengan karunia yang Roh Kudus karuniakan kepada kita. Perbedaan karunia antara satu dengan yang lain
sebenarnya dengan maksud dan tujuan untuk membangun tubuh Kristus. Sama seperti anggota tubuh kita ini, tidak mungkin memiliki fungsi yang sama. Mata tidak mungkin punya fungsi yang sama dengan tangan. Tangan tidak mungkin punya fungsi yang sama dengan kaki. Demikian seterusnya. Tapi ketika masing-masing anggota tubuh kita ini berfungsi sebagaimana seharusnya fungsi masing-masing, peran masing-masing, maka apa yang menjadi maksud dan tujuan dari tubuh kita ini akan tercapai. Itulah gambaran dari Rasul Paulus tentang satu tubuh banyak anggota. Kita yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, karunia itu datangnya dari Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 4-11. Ada beraneka macam karunia, tapi dikerjakan oleh Roh yang satu. Biarlah karunia-karunia itu kita geluti, kita hidupi, kita pakai secara optimal, maksimal, efektif, efisien, sehingga berbuah lebat bagi sesama kita, bahkan menjadi kesaksian bagi orang-orang lain di luar sana. Tetapi saya melihat Bapak Ibu Saudara, kerjaan dari pendeta Mangapul Sagala ini selalu menjadi hakim teologi. Saya tidak tahu SK-nya nomor berapa. Beliau menjadi penentu pemutus yang benar dan salah di dunia ini, di Indonesia ini, terkait dengan teologi. Oke lah, saya sependapat dan setuju Bapak Ibu Saudara. Kalau hal itu terkait dengan hal-hal yang sangat substansi, mendasar dan pokok. Misalnya, kalau hal itu terkait dengan doktrin ajaran Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Firman, dan Roh, 3 pribadi atau 3 realitas konkret dengan satu hakikat. Juga kalau terkait dengan dui natur Kristus, kemanusiaan atau ketuhanan Kristus dengan keilahian Kristus. Kalau itu yang memang sudah salah, menyimpang dari apa yang sudah tertera dalam Alkitab dan nanti dirumuskan oleh bapak-bapak gereja, kita harus benar-benar menegakkan kebenaran tentang doktrin pengajaran Tritunggal Maha Kudus dan dui natur Kristus. Tapi kalau hal itu terkait dengan karunia-karunia yang kita tahu berbeda-beda, bahkan seluruh denominasi gereja di Indonesia, termasuk di dunia, memiliki penekanan-penekanan khusus. Biarlah keperbedaan, keanekaragaman penekanan khusus ini untuk boleh berkolaborasi, saling melengkapi satu dengan yang lain dalam membangun tubuh Kristus, dalam bersaksi bagi dunia, menjadi garam dan terang bagi dunia, tanpa harus melontarkan aku mencurigai, aku mempertanyakan. Saya mau kasih tahu ada hal yang tidak klop dan cocok di dalam pemikiran, perkataan dari pendeta Mangapul Sagala. Beliau sering membongkar penipuan dari Benny Hinn yang sudah dibuka secara lebar oleh Kosti Hinn, saudara atau keponakan dari Benny Hinn. Itu terus-menerus diulang. Baru digandengkan dengan pembahasan mengenai Pastor Andi Simon. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beliau berkata terkait dengan Pastor Andi Simon, jangan-jangan, ini saya bukan menuduh katanya, saya mempertanyakan. Itu sebabnya saya kritisi katanya. Kalau saya mengatakan ada pemikiran dan perkataan yang tidak sinkron di sini, buat apa pendeta Mangapul Sagala mendoakan supaya pelayanan Pastor Andi Simon ditutup permanen oleh Tuhan melalui Polda Kaltim, melalui Wali Kota Balikpapan? Kalau memang itu masih dipertanyakan, buat apa berdoa demikian? Sampai katanya 1 bulan berdoa supaya pelayanan Pastor Andi Simon dalam konteks pelayanan doa kesembuhan ditutup permanen. Kalau memang doanya sudah demikian, berarti ada konklusi, kesimpulan dari doa itu sendiri. Jadi sekalipun beliau mengatakan, saya tidak menuduh Pastor Andi Simon itu penipu.
sesat, dan lain sebagainya. Tapi saya hanya mempertanyakan, sebagaimana benih Hin ternyata terbongkar setelah 39 tahun. Jangan-jangan, saya tidak menuduh, katanya. Kalau sudah didoakan ditutup permanen, apa artinya itu? Yesus berkata pohon itu dikenal baik dari buahnya. Apakah sebuah pohon baik atau tidak baik, itu dari buahnya. Buah itu terlihat dari kehidupan, dari perkataan, dari perbuatan. Tetapi pada kesempatan ini saya perlu menjelaskan kepada kita. Pelayanan pastoral di Simon ditutup seperti sekarang ini. Itu bukan hasil doa, bukan jawaban doa dari pendeta Mangapul Sagala. Kenapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan memberikan penegasan, tidak pernah Alkitab mengajarkan kita berdoa yang jahat, berdoa yang jelek kepada orang lain. Justru Alkitab berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Pertanyaan saya, apakah Pastor Andi Simon pernah menganiaya pendeta Mangapul Sagala? Apakah Pastor Andi Simon sudah ditempatkan menjadi seteru atau musuh dari pendeta Mangapul Sagala? Kalau memang ya, menurut pendeta Mangapul Sagala, firman Tuhan memberikan konfirmasi penegasan. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi, bagi yang menganiaya kita pun, kita perlu berdoa. Barangkali ada hak-hak kita yang diamputasi oleh oknum atau kelompok tertentu. Kita tidak boleh membalas caci maki dengan caci maki, membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi kita perlu mendoakan mereka supaya tercelik, terbuka mata hati, mata rohani mereka. Sehingga mereka sadar akan kekurangan kelemahannya dan mereka berbalik kepada Tuhan. Itu arah doa kepada orang-orang yang berlaku jahat kepada kita. Berkatilah, jangan mengutuk. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, pelayanan pastoral di Simon ditutup di Geraha IHS, di Tribun Healing Center sekarang ini. Itu bukan hasil doa atau jawaban doa dari pendeta Mangapul Sagala. Ngawur aja. Gak ada sama sekali kaitannya. Kenapa? Argumentasi berikutnya. Pelayanan pastoral di Simon ditutup. Bukan karena kesesatan yang terjadi di sana. Tidak. Tapi karena ada prosedur yang belum lengkap dalam konteks FKUB. Hanya itu saja. Bukan karena pelayanannya tidak bermanfaat bagi orang lain. Kita tahu bersama. Pelayanan doa kesembuhan in Jesus name dalam nama Yesus telah bermanfaat bagi banyak orang tanpa dibatasi oleh suku, ras, golongan, termasuk agama manapun. Justru kita berdoa supaya Tuhan buka jalan sehingga proses FKUB itu boleh segera dirampungkan oleh karena pertolongan Tuhan. Selama ini kan pendeta Mangapul Sagala mengomentari Pastor Andi Simon karena curiga, mempertanyakan. Apalagi beliau sering mengutip, ada 10 pastor pendeta besar di dunia, salah satunya di Indonesia, dan itu adalah Pastor Andi Simon. Pendeta Mangapul Sagala menyimpulkan itu tim Pastor Andi Simon. Itu tidak termasuk tim Pastor Andi Simon. Tapi ada channel-channel tertentu yang dengan bebas membuat konten dan disimpulkan menurut perspektif dari yang memiliki channel. Karena dilihat pengaruh bukti nyata dari pelayanannya. Beliau menyimpulkan demikian. Tapi jangan justru diarahkan semua itu yang menurut pendeta Mangapul Sagala sebagai sebuah kekurangan atau kesalahan barangkali diarahkan kepada Pastor Andi Simon. Itu sangat tidak adil. Argumentasi yang dibangun oleh pendeta Mangapul Sagala selama ini terkait dengan pelayanan Pastor Andi Simon. Apa? Argumentasinya apa? Argumentasinya, saya berdoa pelayanan doa kesembuhan Pastor Andi Simon ditutup karena belum mengikuti syarat-syarat yang perlu dilengkapi. Apakah itu alasannya?
alasan doa dari pendeta menghapus segala, makanya ditutup. Oh tidak, sama sekali tidak. Karena tidak suka dengan kolam baptisan yang diberi nama kolam Bethesda, kolam kesembuhan. Itu saja diributkan. Saya pakar Injil Yohanes. Itu pengertiannya bukan begitu. Orang diberi nama terserah aja, diberi nama aja kok. Itu aja kok repot, kata Gus Dur. Diberi nama. Dan harapan yang terjadi di balik daripada diberi nama itu adalah mujizat terbesar terjadi ketika dibaptiskan. Apa itu? Bukankah mujizat terbesar itu adalah orang yang dari dunia yang berdosa ini masuk surga? Pesta besar terjadi, malaikat surga bersorak-sorai. Itu kesembuhan yang ajaib. Kesembuhan, pemulihan, keselamatan terbesar. Kenapa kita harus begitu sempit dan dangkal memahami sebuah kitab? Hanya dari sudut pandang kacamata kuda, gak bisa. Firman itu berbicara kepada kita. Kata-kata logos yang mati itu dihidupkan, diremakan oleh Roh Kudus. Sehingga menjadi sesuatu yang menggetarkan, memulihkan, mengubahkan, menyentuh, memberkati, meneguhkan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah Bapak Samuel 1977 mewawancarai seorang bernama Bapak Togar Sihombing dari Lampung. Jawabannya begitu bagus, begitu indah. Inilah orang-orang yang dewasa dalam Tuhan. Kira-kira pertanyaannya, ada seorang bernama pendeta menghapul segala yang suka kritik pelayanan Pastor Andi Simon. Kira-kira bagaimana kita menyikapi hal ini? Maka Bapak Togar Sihombing dari Lampung ini berkata, gak usah menghujat. Gak usah menjelek-jelekkan, gak usah membalas pendeta menghapul segala. Kita doakan saja supaya dia sadar. Ini luar biasa. Dewasa sekali ini Bapak Togar Sihombing. Gak usah kita balik menghujat. Gak usah kita balik menjelek-jelekkan. Gak usah kita membalas. Kita doakan saja supaya dia sadar akan segala apa yang dikatakan dan diucapkan. Luar biasa sekali. Saudara dikasih Tuhan, saya terus terang agak gregetan juga menyaksikan dan mendengarkan pernyataan dari Bapak menghapul segala ini. Beliau berkata begini, izinkan saya mengatakan, kalau ini terpaksa dilakukan karena mereka sudah datang dan itu harus dilayani, tidak mungkin diusir. Saya sangat maklum. Saya mau sampaikan, kita sebagai sesama hamba Tuhan, sesama tubuh Kristus, sesama orang percaya, murid-murid Kristus, saya sebenarnya tidak sekedar mengharapkan pendeta menghapus segala berkata, saya sangat maklum. Bahkan sampai 2 kali beliau sebutkan, saya sangat maklum. Bukan sangat maklum lagi, Pak. Kita sangat prihatin. Karena Tribun Healing Center Geraha YHS ditutup oleh karena belum mendapatkan rekomendasi dari FKUB. Maka mereka pun membuat ibadah singkat di warung. Sebagai sesama orang percaya, kita tidak hanya mengatakan saya sangat maklum, tapi saya sangat prihatin. Sangat sedih, miris melihatnya. Kita punya rasa simpati, empati, turut merasakan bagaimana sulitnya untuk melakukan sesuatu yang baik dalam konteks beribadah. Melayani itu mendoakan orang-orang yang membutuhkan dukungan doa. Itu pekerjaan mulia. Tapi ternyata oleh karena satu dan lain hal, itu untuk konteks sementara ini tidak bisa dilakukan oleh karena belum mendapatkan rekomendasi dari FKUB. Jangan justru kita berkata, kalau orang-orang FKUB itu atau orang-orang dari, saya kurang mengerti itu, ada di situ ditulis di dalam bajunya itu adat gitu ya. Ketika tanggal 24 Maret 2022, satu hari sebelum Pastor Andi Simon ulang tahun, di mana ada pertemuan dengan lurah, dengan camat, dengan FKUB, ada juga di situ semacam
ormas atau forum gitu ya. Jangan sampai kita berkata, kalau mereka dekat di sini, saya akan mengajak mereka, mentraktir mereka makan. Ini namanya sudah sangat keterlaluan. Kita senang melihat orang lain susah, dan susah melihat orang lain senang. Saya kasih tahu, ini bukan karakter, sifat, watak hamba Tuhan sejati, tapi hamba Tuhan palsu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kalau kita melihat kondisi keadaan seperti itu, maka sesungguhnya kita turut prihatin, turut sedih, dan turut mendoakan. Bukan justru mensyukuri, mampus lo, rasain. Saya kasih tahu, itu bukan karakter hamba Tuhan sejati. Itu bukan karakter pendeta sejati. Saya tidak mau melakukan seperti itu. Justru saya turut prihatin dan turut mendoakan Tuhan buka jalan yang terbaik. Karena kita yakin dan percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya, bagi kita semua yang mengasihi Tuhan dan yang telah terlebih dahulu dicintai, dikasihi Tuhan, dan yang terpanggil sesuai dengan kehendak dan rencananya. Saudara dikasihi Tuhan, saya ulangi sekali lagi pernyataan dari Pendeta Mangapul Sagala. Izinkan saya mengatakan, kalau ini terpaksa dilakukan karena mereka sudah datang, dan itu harus dilayani, tidak mungkin diusir, saya sangat maklum. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kata beliau, mengapa harus dipublikasikan? Inilah yang sering saya katakan, termasuk nanti mau mengusap pipi Pastor Andi Simon. Mengapa harus mengusap pipi? Mau bernapas Pastor Andi Simon, mengapa harus begitu cara bernapasnya? Kalau mata Pastor Andi Simon nanti berkedip, mengapa begitu cara berkedip matanya? Kalau Pastor Andi Simon nanti lari pagi, kok cara lari paginya begitu? Semua nanti akan dikomentari. Mengapa harus dipublikasikan? Emang ada larangan di Indonesia ini? Kalau kita mempublikasikan sesuatu yang baik, sesuatu yang menginspirasi, sesuatu yang menyentuh, siapa yang melarang? Kenapa pendeta Mangapul Sagala sok sibuk, sok repot? Kalau mereka mau datang urusan mereka, yang jelas pengumumannya sudah ditutup sementara ini. Kalau mereka datang, siapa yang salah? Pastor Andi Simon lagi yang salah. Pastor Andi Simon terbentur kepada 2P, perasaan dan peraturan. Perasaannya, Pastor Andi Simon iba, prihatin, sedih melihat mereka ada datang dari Palangkaraya, ada dari Papua, ada dari tempat lain. Mereka sudah punya kerinduan untuk didoakan, ternyata sudah ditutup. Dalam konteks begini, seperti makan buah si malakama. Ketika buah itu dimakan, bapak meninggal. Tidak dimakan, ibu meninggal. Orang Batak bilang, dang marhasowan. Karena Pastor Andi Simon hadir untuk menjadi sahabat bagi orang-orang sakit. Beliau sedih, beliau prihatin. Apa yang mau dilakukan? Kalau nanti saya lakukan di Tribun Healing Center di Geraha EHS, yang mana tempatnya sudah Tuhan sediakan, Tuhan berkati, Tuhan buka jalan untuk membangunnya, nanti akan dicap atau dituduh salah, melanggar apa yang sudah diputuskan. Nah, jalan keluarnya apa? Dibawa ke warung. Dan saya berdoa kepada orang yang punya warung itu diberkati oleh Tuhan luar biasa. Tidak apa-apa, silakan katanya. Luar biasa sekali. Jadi orang tukang warung itu lebih mulia hatinya dari pendeta Mangapul Sagala, mohon maaf saja. Dia membuka pintu warungnya untuk mereka bisa duduk di sana, memuji Tuhan singkat, mendengar firman singkat, dan didoakan singkat. Tapi ternyata pendeta Mangapul Sagala barangkali mungkin kebakaran jenggot ya. Waduh, kalau begini adanya nanti, jangan-jangan nanti jadi dibuka lagi. Waduh, kalau sampai begitu pemikiran dari pendeta Mangapul Sagala, termasuk orang-orang kontra yang lain, itu sangat menyedihkan, memprihatinkan. Kenapa? Karena pelayanan mujizat, pelayanan kesembuhan adalah bagian dari karunia Roh Kudus
yang dipercayakan kepada hamba-hambanya yang dianggap Tuhan layak untuk dipercaya mengemban karunia mujizat dan karunia kesembuhan tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa harus dipublikasikan? Kok sibuk amat, repot amat pendeta Mangapul Sagala mengurus mau dipublikasikan mau tidak? Apakah pendeta Mangapul Sagala mau membuat semacam pressure, tekanan untuk mengkerangkeng orang supaya tidak bisa bergerak? Apakah begitu? Di negara ini diberikan keleluasaan, kebebasan untuk berpendapat, untuk berekspresi, selama hal itu tidak melanggar undang-undang. Adakah salah ketika berdoa, ketika memuji Tuhan mendengar firman di warung? Apakah salah? Tidak ada yang salah. Justru sebenarnya bukan hanya sangat maklum, tapi kita sangat prihatin, sangat sedih. Sampai di warung pun dibuat ibadah singkat. Ada pujian, ada firman, ada doa. Ibadah singkat di warung ini sekaligus juga menempelak pendeta Mangapul Sagala, pendeta Muriwali Yanto Matalu, juga oknum-oknum yang kontra lain, bahwa ternyata ada pujian, ada firman, ada doa. Beliau kembali berkata begini, kalau akhirnya orang melihat dan mereka datang, maka saya kira orang yang datang tidak bisa disalahkan. Karena orang yang sakit sekecil apapun pengharapan itu, mereka akan datang mengejarnya. Seperti keponari anak kecil yang hanya celup-celup batu itu. Coba, seperti ponari. Di sini, contoh yang dibuat oleh pendeta Mangapul Sagala sangat ngawur dan sangat merendahkan karya dan kuasa nama Yesus. Kenapa saya berkata demikian? Kok diidentikan pelayanan Pastor Andi Simon seperti ponari? Pertama, ponari itu memang orang percaya Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Ponari itu memang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Ponari itu memang orang yang diberikan karunia kesembuhan dan karunia mujizat oleh Roh Kudus. Oh tidak. Ponari itu menyembuhkan dalam nama Yesus. Oh tidak. Nanti pendeta Mangapul Sagala akan berkata, Berton, baca itu Matius 7 ayat 21-23. Konteksnya, lihat dulu Matius 7 ayat 15 sampai 20. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Mereka siapa? Nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu di mana mereka hanya memakai nama Tuhan Yesus. Tapi kehidupan mereka tidak dibuktikan sesuai dengan pengakuan mereka. Mereka hanya mengaku-ngaku saja. Menyebut-nyebut berseru-seru saja. Tuhan, Tuhan. Tapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa di sorga. Apa kehendak Bapa di sorga? Kehendak Bapa di sorga adalah membuktikan buah pertobatan. Tidak cukup hanya cuap-cuap, berseru, berteriak. Tapi harus membuktikan teriakan itu, seruan itu, panggilan Yesus itu Tuhan. Dengan sifat, watak, karakter yang diubahkan. Mereka itu katanya kan menyamar seperti domba. Tapi mereka sebenarnya serigala buas. Ada kemunafikan. Ada kepalsuan. Ada kedok-kedok tersembunyi. Apakah ayat itu mau diidentikan dengan Pastor Andi Simon? No, tidak ada sama sekali sangkut pautnya. Pastor Andi Simon melakukan kehendak Bapa. Menunjukkan buah-buah pelayanannya. Menebar kasih, mengajarkan firman, mendoakan orang-orang yang membutuhkan dukungan doa. Di mananya yang salah? Di mananya yang keliru? Di mananya yang menjadi dasar pondasi pendeta Mangapul Sagala mendoakan supaya ditutup permanen? Saya kasih tahu sekali lagi, pelayanan Pastor Andi Simon ditutup sementara sekarang ini. Bukan karena hasil atau jawaban doa pendeta Mangapul Sagala. Tidak. Doa yang demikian tidak alkitabiah. Doa yang demikian adalah doa yang salah. Kalau doa itu salah, kata Yakobus, salah berdoa untuk memuaskan keinginan hawa nafsu, maka doa tidak akan dijawab oleh Tuhan. Itu jelas, clear. Saudara dikasihi Tuhan, kalau orang mau datang emang
Pastor Rani Simon punya kuasa untuk melarang datang? Nggak ada. Kalau orang datang, ya pendeta Mangapul Sagala ngomong aja kepada mereka, jangan datang. Jangan Pastor Rani Simon disalahkan. Sudah jelas pengumumannya secara live, kok diumumkan di Pastor Rani Simon TV? Silakan mengikuti pelayanan doa kesembuhan melalui siaran live. Karena pelayanan doa tatap muka belum ada karena masih ditutup. Kalau mereka datang, yang salah siapa? Ini jangan disalahkan Pastor Rani Simon dong. Objektiflah kita ini menilai. Jangan memakai kacamata kuda. Tidak bisa. Mari kita menilai secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Kalau orang datang jangan disalahkan. Ya, siapa yang menyalahkan? Tidak ada yang menyalahkan. Tetapi jangan lupa juga, jangan menyalahkan Pastor Rani Simon. Emangnya Pastor Rani Simon memanggil mereka datang? Emangnya Pastor Rani Simon memberikan pengumuman, kalau kalian mau didoakan silakan datang ke Gerhaya HS Tribun Healing Center. Pastor Rani Simon itu tahu hukum. Beliau sering mengkhotbahkan dari Roma 13. Ketaatan kepada pemerintah sebagai wakil Allah sama dengan ketaatan kepada Allah. Kalau pemerintah diwakili dengan FKUB berkata demikian, ya sudah, tunggu dulu prosesnya. Kita doakan. Kalau orang datang, ya karena mereka rindu kesembuhan. Tapi ternyata karena tidak bisa. Makanya ada keprihatinan sampai dibawa ke warung. Daripada mereka sudah datang dari tempat jauh, ada dari Palangkaraya, ada dari Papua, ada dari tempat lain. Pastor Rani Simon prihatin, sedih. Perasaannya terenyuh, tersentuh. Tapi ada peraturan. Nah, supaya jangan melanggar. Tidak dibawa ke Tribun Healing Center. Tidak dibawa ke Gerhaya HS. Tapi dibawa ke warung. Dan puji Tuhan, ibu yang punya warung memiliki hati yang sangat mulia. Dan mohon maaf, lebih mulia dari hati pendeta Mangapul Sagala. Termasuk lebih mulia dari hati saya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Beliau berkata begini lagi. Dibawa ke warung ini. Lalu terjadi praktek kesembuhan. Kalau orang datang jangan disalahkan. Apakah ini ketulusan atau bagaimana? Saya terus terang bingung. Makanya saya bilang ini sudah sangat keterlaluan ini. Pendeta Mangapul Sagala. Apakah ini ketulusan atau bagaimana? Saya terus terang bingung. Semuanya dikorek-korek. Semuanya dibahas. Orang mau tulus melakukan sesuatu atau mau munafik melakukan sesuatu, semuanya dibantau. Jadi penghakimannya ini sudah kepada hal-hal yang sangat pribadi sebenarnya. Tapi pendeta Mangapul Sagala saya lihat tidak bisa lagi membedakan hal ini. Bayangkan, apa ini ketulusan? Ya jelas dong ketulusan. Pastor Rani Simon prihatin, sedih, terenyuh hatinya melihat mereka, melihat sahabatnya. Sahabatnya siapa? Pastor Rani Simon hadir menjadi sahabat bagi orang-orang sakit yang membutuhkan dukungan doa daripadanya. Berarti melakukannya bukan kemunafikan, tapi ketulusan, kesungguhan, kemurnian, keikhlasan. Ini pun dibahas, saya bingung katanya. Ya sudah, silakan saja bingung sendiri. Saya sedang berpikir kalau orang yang suka curiga kepada orang lain, maka ada hal yang bermasalah di dalam diri orang yang selalu curiga tersebut. Ada hal yang tidak beres. Barangkali mungkin trauma masa lalu. Selalu mencurigai orang lain. Padahal orang lain tulus. Gak ada neko-neko. Justru pendeta Mangapul Sagala dan tim STT Trinity pernah membuat konklusi. Seorang yang rendah hati. Seorang yang melayani dengan cuma-cuma. Memberi pelayanan dengan gratis. Itu nilai positifnya. Seorang yang motivasinya murni melayani. Tidak mengumpulkan uang. Bahkan ketika sempat dibuka. Time for Bible. Itu tidak ada persembahan. Tapi ketika misalnya orang sudah mengalami sentuhan, jamahan, pemulihan, keajaiban, kesembuhan dari Tuhan. Mereka mau bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan berkat ke Pastor Rani Simon. Di mananya yang salah? Justru salah satu bukti bahwa memang banyak yang sembuh, banyak mengalami keajaiban Tuhan
adalah hambanya Pastor Rani Simon makin diberkati oleh Tuhan. Kenapa makin diberkati? Karena banyak orang bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka memberikan persembahan kasih secara sukarela sebagai bentuk ungkapan rasa syukur terima kasih mereka. Karena Tuhan telah melawat dan menyembuhkan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak panjang lebar untuk membahas kembali pernyataan-pernyataan dari saudara kita Bapak Samuel 1977. Tetapi yang jelas ada beberapa intisari perlu saya sampaikan. Saya melihat Bapak Samuel 1977 begitu keras dan tegas memberikan teguran dan nasihat secara khusus kepada pendeta Mangapul Sagala. Karena memang sudah kelewat batas. Saya sedang berpikir, kita menghormati gelar beliau sebagai doktor. Katanya doktor Biblika. Puji Tuhan, kita bersyukur dengan hal itu. Tapi yang jelas, kalau sekelas doktor Biblika, banyak waktu yang diluangkan hanya mengkritisi Pastor Rani Simon. Padahal ini terkait dengan karunia, potensi, panggilan, talenta, kekhususan yang Tuhan percayakan. Menurut saya, ini tidak lagi konstruktif, tidak lagi efisien, efektif, tidak lagi optimal maksimal. Kalau memang pendeta Mangapul Sagala merasa sebagai seorang yang dipanggil untuk mengajar, silakan ajarkan saja firman Tuhan. Silakan geluti dan hidupi di sana. Tetapi dengan catatan, jangan pernah memaksakan kehendak. Karena masing-masing kita, apapun yang kita perbuat lakukan di dunia ini, ada saat dan waktunya kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Sang Hakim yang adil, yaitu Yesus Kristus. Kalau memang hambanya pendeta Mangapul Sagala merasa ajaranmu paling benar, ya sudah sampaikanlah kebenaran itu. Tapi jangan memaksakan kehendak. Kalau memang orang lain tidak menerima ajaran yang pendeta Mangapul Sagala anggap itu yang terbaik, itu yang paling alkitabiah, ya sudah, tanggung jawab orang lain yang tidak menerima ajaran pendeta Mangapul Sagala yang dianggap alkitabiah dan yang terbaik itu. Selesai. Pesan saya yang berikutnya kepada pendeta Mangapul Sagala. Tolong berpikir secara objektif. Saya mau kasih tahu kepada pendeta Mangapul Sagala, termasuk kepada kita semua. Dalam konteks umur dan gelar akademis, saya menaruh hormat yang sangat tinggi kepada pendeta Mangapul Sagala. Tetapi jangan lupa, itulah kita hidup di dunia ini. Seringkali kita ini lupa, orang lain punya kelebihan dibanding dengan kita. Dalam konteks membuat konten di kanal secara khusus di YouTube, saya masih lebih jauh duluan dari pendeta Mangapul Sagala. Saya mulai ber-YouTube dari 2013. Kalau saya lihat kanal YouTube dari pendeta Mangapul Sagala, kalau tidak salah 2020 kali ya. Baru sekitar 2 tahun. Jadi masih sangat pemula. Sangat baru dalam konteks per-YouTubean ini. Yang ingin saya sampaikan adalah, tolong kita berpikir objektif. Kalau pendeta Mangapul Sagala mengkritisi orang lain, boleh, leluasa, kapan saja, di mana saja, dalam situasi kondisi apa saja. Tidak ada yang melarang. Tetapi jangan lupa, dalam konteks yang sama, saya, pendeta Berton Nababan, ketika mengkritisi pernyataan pendeta Mangapul Sagala, tolong dong objektif. Jangan dituduh hal yang macam-macam. Jangan dituduh merusak pelayanannya di YouTube. Pertanyaan saya yang sama. Ketika pendeta Mangapul Sagala membuat ulasan-ulasan yang begitu tekun, begitu setia, antusias, bersemangat, yang begitu masif membahas tentang Pastor Rani Simon, apakah itu tidak merusak pelayanan Pastor Rani Simon? Coba kita jujur. Ketika saya dan istri saya membuat konten terkait mengcounter pernyataan dari pendeta Mangapul Sagala terkait dengan hal tertentu,
Kenapa harus disebut merusak? Tidak boleh dong. Tidak bisa. Terus terang tidak pernah keluar dari mulut saya mengatakan pendeta Mangapul Sagala merusak pelayanan saya di YouTube. Tidak. Silakan saja. Yang penting kita punya etika, sopan santun dalam berbicara. Ya, kalau kita sebagai sesama hamba Tuhan, kalaupun yang senior maupun junior, marilah kita sebut pendeta Mangapul Sagala, pendeta Berton Nababan. Jangan jadi dibuat nyanyian, Berton, Berton. Jangan. Itu namanya nggak dewasa. Katanya pendeta sejati, hamba Tuhan sejati. Tapi kelakuannya seperti itu. Bahkan nyanyikan lagi. Setrina Niolini Berton. Ini kok jadi begini? Mohon maaf, saya menghormati pendeta Mangapul Sagala sebagai doktor biblika. Tetapi mohon maaf, saya tidak dan kurang tertarik belajar dari pendeta Mangapul Sagala. Karena apa? Karena buah-buah pengajaran yang handal, the best, terbaik itu diklaim oleh pendeta Mangapul Sagala. Apalagi sudah diklaim juga sebagai pendeta sejati, hamba Tuhan sejati. Saya tidak melihat itu sesuai dengan cara berbicara. Padahal saya tahu Yesus menegur ahli Taurat orang-orang Farisi. Dengarkan ajaran mereka, jangan ikuti kelakuan mereka. Kelakuan ahli Taurat orang Farisi yang sudah ahli dalam Taurat ditegur oleh Yesus. Bisa saja pengajarannya benar, tapi ketika kelakuannya tidak baik, itu menjadi penghalang bagi kita untuk mengikuti ajarannya. Sekarang ini banyak yang mengajarkan kebenaran. Ya, lebih bagus kepada orang lain yang mengajarkan kebenaran tetapi dia menghidupi kebenaran dan hidup dalam pengurapan Roh Kudus. Catatan saya terkait dengan Bapak Samuel 1977. Ya, benar. Jangan sampai kita menyebar konten yang berbau hasutan. Kenapa? Karena setiap orang yang mengumbar hasutan itu sudah pasti anak-anak iblis atau si jahat. Dalam salah satu ungkapan bahagia yang diucapkan oleh Yesus, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Tapi kalau kita balik versi pendeta Berton, termasuk versi Bapak Samuel 1977, bersedih dan berdukalah orang yang membawa perselisihan, pertengkaran, permusuhan, hasutan, sebab mereka akan disebut anak-anak iblis. Saya tidak mau menjadi anak-anak iblis. Saya mau menjadi anak-anak Allah. Karena itu saya mau membawa damai, menghadirkan damai melalui perkataan saya, perilaku saya, perbuatan saya. Bapak Samuel 1977 berkata begini, berbaliklah ke jalan-jalan Tuhan. Bertobatlah selagi masih ada waktu. Saya pikir pesan nasihat ini penting dan perlu direnungkan oleh pendeta Mangapul Sagala, termasuk oleh saya, termasuk oleh Samuel 1977, dan kita semua. Karena kita sadar kita punya kekurangan, kelemahan. Marilah kita berbalik, bermetanoia, berbalik dari dosa, kembali serahkan hidup total kepada Tuhan. Bertobat sebelum terlambat. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.